Salam semuanya Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi berkat pada pagi hari ini. Kita langsung saja, hari ini kita akan mendapatkan berkat dengan judul berkat yang saya akan bagikan hari ini, temanya kuasa perkataan. Mungkin tema ini sering kita mendengarkannya ya, tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini lagi, biar lewat kuasa perkataan, apa yang mungkin kita alami di hari-hari ini, itu akan berkuasa dalam setiap tingkah laku hidup kita. Mari kita langsung saja, kita akan baca di Amsal pasal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sekali lagi saya bacakan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sebelum saya melanjutkan renungan firman Tuhan ini, saya kemarin itu setelah doa pagi kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi menjelang sekitar pukul 12, mungkin karena saya sibuk dengan pekerjaan, tiba-tiba tubuh saya itu jadi sepertinya lemah sekali. Saya ingin mual dan sebagainya. Tapi saya langsung diingatkan sama Tuhan bahwa segala penyakit yang kamu hadapi itu akan ditaklukkan dengan kuasamu, dengan kuasa perkataan. Akhirnya saya berdoa dalam hati dan saya katakan bahwa Tuhanlah penyembuh saya. Sekalipun memang kondisi saya waktu itu udah mulai kurang baik, kurang fit, dan saya harus berusaha karena memang sekitar jam 4-an itu saya harus mengajar 2 anak. Kalau saya tidak sungguh-sungguh memperkatakan kuasa firman Tuhan, saya ingat bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus dapat menyembuhkan saya. Saya perkatakan itu terus. Sambil saya bekerja, sambil saya melakukan kegiatan, Tuhan kasih saya perkataan ini, bahwa kamu bisa disembuhkan sekalipun dalam waktu yang singkat. Saya perkatakan terus. Nah, sambil saya perkatakan itu, tapi selanjutnya apa yang terjadi? Saya semakin lemah, tubuh saya semakin lemah. Tapi puji Tuhan, saya bisa melewati sampai jam 4 sore dan menjelang, karena ada 2 jam materi pelajaran yang saya harus berikan kepada anak murid saya bisa melewati. Sekalipun dalam kondisi yang lemah, saya perut saya seperti mules dan sebagainya, kepala saya pusing. Tapi puji Tuhan, sampai selesai saya memberikan materi kepada murid saya, akhirnya Tuhan bisa melewatkan itu semuanya. Dan memang setelah itu juga memang kondisi saya makin lemah. Dalam hati saya di hati saya berkata begini, besok kamu akan bawa renungan. Tetap saya ingat firman Tuhan bahwa saya harus perkatakan bahwa kuasa Tuhan di atas segala penyakit saya dalam nama Yesus. Dan akhirnya saya teringat bahwa kata-kata firman Tuhan di pagi hari ini bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dengan perkataan kita dapat memilih untuk dapat memberkati atau menyakiti orang lain. Bahwa dengan perkataan yang kita keluarkan itu sangat berkuasa. Kalau kita imani bahwa perkataan kita akan terjadi, itu akan seperti sarang madu dan itu akan menjadi obat bagi tulang-tulang kita. Dan selanjutnya, atau kalau dengan perkataan yang tidak baik atau menyakitkan orang lain ataupun dapat menguatkan diri sendiri atau orang lain, itu membawa dampak yang besar dan luar biasa. Jadi perkataan itu mempunyai kuasa yang besar sekali. Jadi setiap perkataan kita itu membawa dampak yang luar biasa dan sangat besar dalam setiap perkataan-perkataan yang kita sampaikan, baik kepada diri kita sendiri
maupun juga kepada orang lain. Hal ini penting untuk dapat diketahui oleh siapapun juga, baik orang tua maupun anak-anak. Ada 3 hal kebenaran mengapa kita harus berkata-kata dengan sangat berkuasa. Ada 3 hal. Yang pertama, kuasa perkataan karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, kuasa perkataan kita itu karena itu kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kuasa perkataan kita merupakan isi dari firman Tuhan. Kita tahu bahwa setiap perkataan kita, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, itu adalah isi daripada firman Tuhan itu sendiri. Kita adalah bagian gambar dan rupa daripada Allah. Karena itulah kita memiliki kuasa. Kita harus garis bawahi kata kuasa dalam perkataan kita. Sebab melalui perkataan kita dapat melakukan melebihi sekedar menyampaikan informasi saja. Jadi kita harus mengimani bahwa setiap perkataan kita itu memiliki kuasa. Itu bukan hanya sekedar informasi yang kita sampaikan. Seperti yang tadi saya saksikan bahwa saya mengimani bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu sangat berkuasa untuk saya. Sebab saya tahu bahwa lewat firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Manusia adalah satu-satunya ciptaan di bumi ini yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kata-kata. Kondisi ini unik dan merupakan kekuatan yang luar biasa yang dihadiahkan Allah bagi manusia. Perkataan memiliki kuasa untuk menghancurkan atau membangun kembali. Kita bisa baca di Amsal 12 ayat 6 bahwa dengan perkataan kita itu berkuasa. Kita bisa menghancurkan dan kita juga bisa membangun kembali. Mungkin kita bisa menghancurkan orang yang ada di sekitar kita lewat perkataan kita, tetapi kita bisa lewat perkataan kita bisa membangun kehidupan mereka bangkit kembali, mereka semangat lagi. Yang pertama, kuasa perkataan karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua, kuasa perkataan membawa dampak yang luar biasa. Amsal 12 ayat 18. Yang kedua, kuasa perkataan membawa dampak yang luar biasa. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita dan mengajar kita supaya kita benar-benar berhati-hati dalam berkata-kata. Mulut kita atau lidah kita bisa menjadi pedang bagi orang lain. Dan lidah kita pun juga bisa menjadi bijak dan mendatangkan kesembuhan. Mungkin dari antara kita hari-hari ini bahwa ada banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kita harus belajar selalu memperkatakan kuasa kebenaran firman Tuhan. Kita selalu mengingat kebenaran firman Tuhan. Jadi biar setiap perkataan kita itu sangat berkuasa. Mungkin lewat kehidupan kita kepada orang lain itu bukan seperti tikaman pedang, tetapi kita harus bijak mendatangkan kesembuhan. Perkataan dapat menolong kita untuk mencapai tujuan atau justru membawa pada kehancuran yang mengerikan. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati kita. Jadi pagi hari ini juga kita diingatkan terus kita belajar memiliki lidah yang lembut. Saya sendiri pribadi, karena saya orang Ambon, saya suka kalau dulu-dulu itu perkataan saya itu mungkin tidak seperti orang Jawa ya. Saya kasar orangnya. Tapi melalui proses-proses yang Tuhan bentuk saya belajar. Apalagi kalau setiap hari menghadapi murid yang
yang kalau disuruh melakukan sesuatu dia tidak mengerjakannya berulang-ulang. Dan memang ada beberapa murid saya juga yang memiliki anak yang khusus yang harus perlu perhatian. Jadi saya sudah biasanya menyampaikan perkataan dari lembut sampai yang sudah di atas lembut lagi, dan akhirnya titik akhirnya menjadi kasar. Jadi ini satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada saya secara khusus bahwa terus harus belajar lembut, sebab lidah lembut itu adalah pohon kehidupan kita. Tetapi kalau lidah curang itu melukai hati. Kalau lidah kita memiliki kecurangan, itu akan melukai hati setiap orang. Setiap apa yang kita katakan memiliki konsekuensi. Kita dapat membawa sebuah inspirasi dan kebahagiaan kepada yang lainnya melalui ucapan kita atau kesedihan dan luka hati kepada orang lain karena perkataan kita. Mari baiklah kita memiliki perkataan yang bijak, bukan selalu melukai hati orang lain. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati tentang apa yang hendak kita katakan. Mari kita semakin berhati-hati untuk apa yang setiap yang akan keluar dari mulut bibir kita memperkatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita berkata dalam kata-kata yang terburu-buru atau ceroboh, maka tidak ada yang nilainya yang mencerminkan hal baik yang akan keluar, melainkan hasilnya adalah efek yang negatif. Biarlah kita benar-benar selalu belajar untuk menghasilkan perkataan-perkataan yang bersifat positif, yang menguatkan, yang memberikan semangat kepada orang lain. Seringkali kita berkata salah mengenai suatu hal karena kita tidak memikirkan sejenak apa yang hendak kita ucapkan. Mari kita belajar untuk selalu sebelum kita berkata-kata, kita selalu berpikir sejenak, apakah dengan perkataan kita ini itu akan membawa dampak yang negatif atau membawa dampak yang positif. Yang ketiga, perkataan kita memiliki kuasa karena dapat mengubahkan keadaan. Perkataan kita memiliki kuasa karena dapat mengubahkan keadaan. Sebelum saya menjelaskan di materi yang ketiga ini, saya sedikit bersaksi lagi, berikan saya waktu 1-2 menit. Mungkin kesaksian ini saya sudah saksikan di Komsel, di Bikom pada setiap Jumat di gereja. Sekitar bulan Januari, saya itu sharing sama Ibu Susan. Ibu Susan dan Ibu Susan itu menyampaikan bahwa ada panti asuhan di Harapan Indah, di dekat rumah bekas rumah Ibu Yuni di Harapan Indah lama. Nah, waktu Ibu Susan menyampaikan sharing ini, saya teringat, Tuhan ingatkan saya bahwa saya pernah menyampaikan belajar kepada anak-anak Komsel saya, Jumat Ceria Immanuel yang ada di perumahan yang kami tinggal. Itu saya sampaikan, mengajar mereka, karena mereka memang bukan dari keluarga yang berlatar belakang high class, bukan. Tapi mereka dari keluarga di bawah menengah. Tapi saya belajar, Tuhan ingatkan saya supaya mengajar mereka untuk berbagi ke panti asuhan, sekalipun di dalam kondisi mereka itu tidak melebihi apa yang mungkin orang lain punya. Lalu saya ingatkan bahwa di dalam kekurangan kita harus berbagi. Dan singkat ceritanya, Bu Susan bercerita seperti itu. Sebulan kemudian saya lupa karena situasi dan kondisi, karena pelayanan dan sebagainya. Akhirnya bulan Februari saya ke pasar, dan pada saat saya melewati lokasi tempat di mana
Ibu Susan katakan bahwa di Harapan Indah itu ada panti asuhan yang baru dibuka. Di tempat yang pas di perempatan jalan itu, saya langsung, Tuhan kasih ingat saya begini, katanya kamu mau lihat tempat itu. Dan tanpa saya berpikir panjang, saya langsung ke lokasinya. Akhirnya singkat ceritanya sudah selesai, saya kembali. Saya lupa lagi, sebulan kemudian saya lupa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan waktu saya Jumat Ria. Jumat Ria ini kumpulan anak-anak kecil yang saya lakukan, memang yang Tuhan percayakan kepada saya untuk bisa mengumpulkan mereka di daerah perumahan di mana tempat tinggal saya. Nah, saya langsung mengingatkan mereka dan saya buat rapat. Dengan singkat, berjalan 1 minggu kemudian, tapi yang saya lakukan itu sebenarnya tanpa saya miliki apapun juga, tanpa saya miliki seperti anggaran dan sebagainya. Memang ada anggaran Jumat Ria yang saya pegang dan saya tahu itu anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Singkat ceritanya, saya langsung di dalam rapat itu, dalam pertemuan itu saya berkata begini, kita akan pergi ke panti asuhan, tanggal dan waktu demikian, anggaran sekian-sekian. Sedangkan biaya yang saya miliki itu sama sekali minim. Akhirnya puji Tuhan, singkat ceritanya, seminggu sebelum kegiatan itu berlangsung, dengan saya tahu bahwa apapun yang Tuhan lakukan pasti Tuhan siapkan. Saya imani, saya memperkatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kuasa perkataan firman Tuhan itu dapat mencukupkan segala sesuatu yang saya perlukan. Puji Tuhan, dalam waktu 1 hari sebelumnya semua sudah tercukupkan, dan lewat kuasa perkataan yang saya imani akhirnya dapat mengubah segala sesuatu yang mungkin bagi saya manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada satu pun barang yang mungkin. Jadi lewat perkataan kita memiliki kuasa karena dapat mengubah keadaan apapun juga. Adalah paling penting untuk memiliki subjek dari percakapan. Kita menurut apa yang hendak kita bicarakan, seperti waktu dan tempat yang berbeda dalam percakapan. Kata-kata adalah hal yang penting karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nanti kita akan baca di rumah Matius pasal 12 ayat 36 sampai dengan 37. Inilah satu hal mengapa kita harus berpikir 2 kali sebelum mengatakan apapun. Paulus menulis untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak sehat yang keluar dari mulut kita, tetapi untuk menolong dalam membangun satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhan juga, sesuai apa yang mereka dengar. Efesus 4 ayat 29. Paulus juga memperingatkan pentingnya kita saling memberkati dengan ucapan kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa perkataan kita adalah luapan dari hati kita. Jadi Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita perkatakan, yang keluar dari mulut kita itu merupakan isi hati kita. Matius pasal 12 ayat 34 sampai dengan 35. Perkataan kita harusnya menghormati Tuhan dan mencerminkan hubungan kita dengannya. Dalam Yakobus 3 dengan jelas dituliskan bahwa lidah kita bagaikan api, kata-kata jahat dan penuh dengan bisa beracun. Yakobus 3 ayat 16. Nanti kita akan baca di rumah. Dalam kita ada kata-kata yang merusak dan itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita dan orang lain di sekeliling kita. Oleh sebab itu sangat penting sekali untuk tetap berhati-hati dalam mengatakan sesuatu, dan adalah langkah yang baik sebelum mengatakan sesuatu menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu.
Marilah kita memiliki kata-kata bijak, sebab apa yang telah kita ucapkan tidak akan dapat ditarik kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar renungan pada pagi hari ini yang singkat bisa memberkati kita semuanya, dan biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.